Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sehat pada mata kuliah pengantar ilmu politik ini. Saya secara pribadi sangat senang bisa berjumpa dengan teman-teman meskipun dalam kondisi belum bisa tatap muka. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas ideologi politik. Oke, sebelum menginjak itu kita langkah lebih pas jika kita melihat ideologi, pengertiannya itu seperti apa. Secara terminologi atau bahasa, ideologi itu berasal dari bahasa Prancis. Ada dua suku kata di sana, ideo dan logi. Ideo itu artinya adalah ide, cita-cita atau gagasan. Sedangkan logi berarti logika atau alasan. Sehingga secara terminologi, ideologi adalah ide yang membentuk kepercayaan dan pemahaman. Nah, dalam konteks politik, ideologi dapat diartikan sebagai suatu paham dan nilai tertentu yang digunakan untuk mencapai kondisi ideal di masyarakat. Ibaratnya sebuah rumah, bangunan negara ini bisa berdiri tegak karena ideologi, sehingga seringkali ideologi ini selain ide adalah fondasi sebuah negara bangsa dalam menjalankan pemerintahannya. Lebih lanjut, Giovanni Sartori, salah satu ilmuwan guru besar ilmu politik, melihat ideologi itu mempunyai sifat dogmatis. Dogmatis itu artinya adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang dan seseorang itu dengan sadar menerima itu tanpa ada pertentangan apapun, sehingga seseorang yang sudah mendapatkan ideologi yang kuat, pemahaman yang kuat, tidak akan terpengaruh dengan gesekan apapun. Selanjutnya, ideologi itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan dasar legitimasi pada pemerintah. Secara politik, pemerintahan itu bisa diakui jika mempunyai ideologi yang kuat, sehingga ideologi yang kuat dan pas ini dapat memberikan pengakuan dari masyarakat atas legitimasi pemerintah. Fungsi yang kedua, menjadi dasar untuk menentang status quo. Fungsi ideologi ini dapat menentang misalnya jika ada gerakan-gerakan separatis atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendirikan pemerintahan baru tanpa punya ideologi yang jelas, yang sudah dipaparkan dan sudah diketahui oleh masyarakat. Secara otomatis sebenarnya gerakan itu tadi tidak akan pernah mendapatkan legitimate dan status yang jelas dari masyarakat. Yang ketiga, ideologi mempunyai fungsi mempersatukan rakyat. Apa yang sudah dikemukakan Giovanni Sartori tadi sangat relevan dengan persatuan rakyat, di mana suatu negara jika rakyatnya sudah memiliki dogma atas ideologi yang kuat, niscaya negara itu akan berdiri tegak dan punya fondasi yang
kokoh, sehingga jalannya pemerintahan tidak akan menemui hambatan yang berarti. Selanjutnya yang keempat, pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Suatu ideologi punya fondasi dan memiliki pedoman. Ini adalah suatu khasanah di mana para pelaku kebijakan atau pengambil kebijakan diharapkan dalam menerapkan kebijakannya itu sesuai dengan ideologi yang sudah dianut oleh negaranya atau pemerintahannya. Contoh misalnya kebijakan korupsi yang terakhir, korupsi bansos COVID, itu tidak sesuai dengan ideologi negara bangsa Indonesia, sehingga perilaku koruptif itu sangat merugikan yang pasti. Dan yang kedua, harusnya dihukum, menurut saya dihukum berat. Yang pertama karena situasi pandemi, dan yang kedua ini sudah tidak sesuai dengan ideologi kita, di mana harusnya rakyat ini pada kondisi susah mendapatkan bantuan karena negara kita punya ideologi yang kuat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan pedoman dari ideologi yang sudah kita anggap. Oke, selanjutnya alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan massa. Ideologi sangat membantu para politisi yang punya power atau kekuatan massa yang besar. Salah satu pemimpin yang bisa kita lihat menjadikan ideologi sebagai alat komunikasi adalah Bung Karno. Melalui pidato-pidato politiknya sangat luar biasa, sangat bisa menyatukan bangsa Indonesia itu awal-awal kemerdekaan, dan komunikasi itu berjalan secara simbolik. Itu yang mungkin tidak bisa hampir ditiru ya, melalui baju-bajunya, pakaian tentaranya pada waktu berpidato, itu merupakan simbolik-simbolik yang mungkin sampai saat ini belum ada ya politisi yang bisa meniru cara komunikasinya Bung Karno. Oke, next. Ini merupakan ideologi yang muncul awal di dunia politik. Yang pertama adalah liberalisme dan kapitalisme klasik. Munculnya liberalisme secara teoritis muncul lebih, kalau hari ini contohnya adalah Amerika, merupakan bapak dari liberalisme atau kebebasan individu. Dan kapitalisme, pemikiran kapitalisme kita bisa lacak melalui pemikiran Adam Smith. Oke, apa sih pemikiran liberalisme dan kapitalisme itu? Yaitu di mana negara mempunyai fungsi hanya sebatas istilahnya watchdog, ini adalah anjing pengawas, di mana negara itu memiliki peran yang minimal terhadap sistem perekonomian yang ada. Jadi peran-peran dari perekonomian itu diambil alih oleh swasta, yang diharapkan mampu membuat negara itu maju dalam skala ekonomi global. Yang kedua, nilai doktrin yang diutamakan adalah kebebasan individu, sesuai ajaran liberalisme, di mana individu itu merupakan
suatu uh, seseorang yang mempunyai hak-haknya individu itu, lebih kepada hak-hak individu itu diproteksi oleh negara. Salah satunya adalah kebebasan dari berpendapat, kebebasan berserikat atau berkumpul. Itu menjadi doktrin utama dari liberalisme. Untuk perekonomian, doktrin utama untuk kapitalisme ada laissez-faire, di mana perekonomian itu dibebaskan oleh swasta dan peran-peran dari pemerintah itu ditiadakan. Nah, untuk sistem persaingan pasarnya itu, untuk kapitalisme itu memang menginginkan persaingan bebas, di mana hal itu terkait pada hukum permintaan dan stok barang, di mana supply creates in our demand. Jadi demand jadi adalah permintaan itu akan menentukan suplai barang yang ada. Oke, selanjutnya fondasi dari kapitalisme dan liberalisme itu mempunyai tandingan pemikiran setelahnya, yaitu sosialisme, di mana sosialisme ini memiliki ajaran utama di mana alat-alat produksi atau perekonomian itu setidaknya harus dimiliki oleh negara. Ini saling berbeda dengan saling bersinggungan dengan prinsip kapitalisme. Kalau kapitalisme semuanya dimiliki oleh swasta, sedangkan di sosialisme itu alat-alat produksinya diberikan kepada negara. Nah, untuk pasarnya, untuk pasar, doktrin dari kapitalisme pasar bebas, sedangkan untuk prinsip sosialisme itu pasar itu pemerintah harus ikut campur, di mana terdapat kebutuhan masyarakat yang strategis, itu pemerintah harus ikut campur, harus mengatur itu sehingga tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan yang ada. Contoh kasus misalnya terbaru, karena pada situasi pandemi seperti ini, kita lihat bagaimana negara kita tidak bisa menerapkan sistem persediaan alat kesehatan yang mumpuni, sehingga seringkali pada waktu kondisi ini terjadi kenaikan harga obat, terjadi kenaikan harga alat-alat kesehatan, vaksin pun masih susah untuk masyarakat di tingkatan desa dan sebagainya. Oke, lanjut. Prinsip dasar atau doktrin utama dari sosialisme ini adalah kesamaan individu, sehingga kesamaan individu ini dapat diartikan sebagai sama rasa, sama rata, sama kaya, dan egaliter. Nah, pada doktrin sosialisme ini, masyarakat itu mempunyai tingkat penghasilan yang tidak berbeda jauh. Tidak seperti di kapitalisme. Kalau kapitalisme, kamu kaya, kamu punya alat produksi, kamu bisa menjadi konglomerat. Sedangkan di sosialisme, alat produksi karena punya negara, sehingga harapannya ini terciptanya perekonomian yang saling terjadi perekonomian yang adil, fair, dan yang paling penting adalah di prinsip ini tidak ada hak milik, sehingga beberapa aset atau properti yang ada di negara itu menjadi miliknya negara.
Pemikiran sosialisme ini tumbuh dan berkembang pada abad 17, di mana beberapa pemikir era Aufklärung mengemukakan beberapa tulisan-tulisan wujud dari ketidakpuasan mereka terhadap kondisi politik monarki absolut yang ada di Eropa, sehingga Karl Marx, seorang peneliti atau tokoh dari Jerman, mengimajinasikan sosialisme itu masyarakat yang tanpa kelas, tanpa penindasan, dan tanpa alienasi atau terasing. Terasing ini dalam artian adalah buruh, di mana yang kehidupannya sangat berbeda jauh ya. Ini tidak bisa kita bayangkan buruh yang seperti hari ini. Buruh pada era-era abad dua abad yang lalu itu buruh yang jam kerjanya tidak ada pembatasan, penggajiannya masih di bawah rata-rata, tidak ada standarisasi, tidak adanya kesamaan dalam pekerjaan, dan masih adanya berkah dari gen atau keturunan siapa akan menentukan pekerjaan apa yang dia bisa peroleh. Selanjutnya adalah ideologi politik komunisme. Komunisme dan sosialisme itu muncul hampir bersamaan di Eropa, khususnya di Prancis waktu itu, di mana banyak kajian-kajian atau tulisan-tulisan terkait pemikiran komunisme dan sosialisme yang tumbuh di sana. Komunisme sebagai sebuah gagasan atau ide itu awalnya adalah kekayaan dunia merupakan milik bersama. Kekayaan dunia milik bersama ini dapat diartikan gagasan ini menentang bagaimana perilaku orang-orang kaya, kaum bangsawan yang ada utamanya di Eropa itu memiliki semua hal, dari tanah, dari bangunan, dari bahkan sampai istana pun mereka punya, kalau memang dia klannya atau keturunannya raja. Nah, Marx sebagai pemikir utama di ideologi komunisme mengemukakan agama adalah candu. Agama adalah candu ini dalam artian bahwa Marx melihat agama merupakan bikinan manusia, sehingga itu sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat, dan agama ini dianggap membuat masyarakat tunduk atas kekuasaan. Selanjutnya, pemikiran Marx yang cukup banyak bisa kita lihat adalah yang sampai hari ini ada adalah materialisme, di mana Marx melihat bahwa manusia itu mempunyai sifat dasar serakah, mempunyai sifat dasar yang saling memangsa, sehingga perlu kiranya sebuah gagasan untuk menekan hal itu. Selanjutnya, menurut Marx, kapitalisme yang ada, fokusnya Marx adalah di waktu itu pernah diajak oleh sahabatnya Engels untuk berkunjung ke Inggris. Dia melihat bahwa kapitalisme telah menghasilkan sebuah dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas bourgeois atau kelas orang-orang kaya, pemilik pabrik, bangsawan, pelaku politik, dan
menteri-menterinya. Sedangkan di sisi yang lain, kapitalisme telah membuka masyarakat yang disebut proletar, yaitu masyarakat tertindas, masyarakat kaum miskin, yang mempunyai pekerjaan buruh pada waktu itu. Selanjutnya, struktur masyarakat pada tingkatan atau pada ajaran komunisme itu hampir semuanya itu dikuasai oleh faktor produksi, sehingga para pengambil kebijakan itu tidak jauh berkutat pada lingkaran-lingkaran tersebut, sehingga komunisme itu muncul sebagai gagasan agar struktur masyarakat itu tidak lagi dikuasai oleh kapitalisme atau modal. Yang kelima, negara dan institusi negara atau kelembagaan lembaga-lembaga negara itu berperan sebagai agen. Cukup kiranya tadi sudah saya sampaikan, struktur masyarakat itu termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga negara hadir untuk memproteksi kelas-kelas berjuis yang ada, sehingga pada akhirnya kapitalisme itu memunculkan atau menciptakan suatu kesenjangan ekonomi yang tajam. Nah, tujuan dari gagasan komunisme ini adalah terciptanya masyarakat tanpa kelas, di mana masyarakat itu mempunyai hunian yang cukup sama, kendaraan yang cukup sama, gadget yang hampir sama, laptop yang juga memiliki spesifikasi yang hampir sama, sehingga tercipta keadilan menurut ajaran komunisme. Nah, dalam konteks Indonesia, ajaran komunisme ini pernah masuk jauh sebelum kemerdekaan sebenarnya. Ada beberapa literatur yang bisa kita baca, dan akhirnya sebagai sebuah ajaran komunisme ini mempunyai suatu, bahkan partai politik di Indonesia, akan tetapi akhirnya dilarang karena dianggap mempunyai peran pada pemberontakan 30 September 65, sehingga pemerintah Indonesia menerapkan larangan atas organisasi ini, dan itu dituangkan melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang sampai hari ini belum dicabut. Akan tetapi sebagai sebuah pemikiran komunisme tidak pernah dilarang di negara kita, hanya organisasi politiknya yang dilarang. Oke. Selanjutnya adalah sosialisme demokrasi. Ini sebuah pemikiran politik yang ingin menerapkan konsep demokrasi dan sosialis secara bersama-sama. Ide dasarnya sosialisme demokrasi adalah yang pertama, solidaritas. Ini adanya keterikatan antar satu manusia atau satu warga dengan warga yang lain. Yang kedua adalah kesetaraan, di mana semua masyarakat itu, ini idenya dari sosialis, pemikiran sosialis, di mana masyarakat tadi egaliter, kesetaraannya sama, tidak ada kaum bangsawan di sini dalam artian. Yang ketiga adalah keadilan sosial, social justice. Ini harus tumbuh, harus sesuai dengan keadilan yang dirasakan masyarakat sampai tingkatan bawah. Sebagai sebuah ide, sosialisme demokrasi ini hampir masih belum banyak negara atau kelompok yang mampu
dominan melalui ideologi ini. Kalau bisa saya rangkum ini, kalau dalam konteks politik, sosialisme demokrasi ini melihat bahwa negara harus ikut campur dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kehidupan sosial itu dalam artian adalah pengaturan negara terhadap kebebasan individu, mengatur terkait kebebasan berserikat, mengatur terkait pendidikan, mengatur terkait kesehatan, dan mengatur terkait pekerjaan masyarakat. Jadi apa yang bisa dimakan masyarakat, apa yang bisa diperoleh, barang-barang yang bisa diperoleh oleh masyarakat, negara harus ikut serta di dalamnya. Yang kedua, negara mendominasi masyarakat madani. Masyarakat madani ini di mana masyarakat yang terdidik, masyarakat kelas menengah yang punya tingkat kemakmuran hidup yang cukup dan mempunyai tingkat pendidikan yang cukup, sehingga negara yang sosialisme demokrasi ini diharapkan kelas menengahnya ini mayoritas. Yang ketiga, peran pasar dibatasi. Ini hampir sama dengan konsep sosialis yang sudah saya kemukakan tadi. Terus egaliter, itu kesetaraan tadi. Dan pada intinya adalah negara kesejahteraan ini adalah negara yang punya jaring pengaman atau tali pengaman untuk masyarakat. Dalam konteks jaring pengaman, negara yang punya jaminan sosial, kesehatan, pendidikan yang bagus itu ada dalam negara yang punya ideologi atau konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Itu ada di Finlandia, Denmark, Islandia, negara-negara yang ada di Skandinavia itu punya tingkat harapan hidup yang tinggi dan sebagainya. Nah, untuk konsep atau penerapan di Indonesia sebagai sebuah ideologi, sosialisme demokrasi sudah pernah ada pada awal kemerdekaan. Tampilnya Partai Sosialis Indonesia pada tahun 48 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir mampu membuat setidaknya pengaruh-pengaruh dalam kebijakan negara itu dalam mengambil suatu kebijakan strategis itu mampu untuk ideologi sosialisme demokrasi ini masuk. Terakhir, untuk contoh adalah Partai PSI tahun 2014 yang dipimpin Grace Natali, mantan presenter TV One. PSI tampil sebagai sebuah partai yang punya solidaritas tinggi, digerakkan oleh anak-anak muda yang mempunyai kesetaraan yang sama. Untuk memanggilnya saja cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan partai yang lain, di mana mereka dalam berkomunikasi bro atau sis, sehingga lebih gampang akrab, egaliter, keadaan status sosialnya itu dianggap sama. Lanjut, Marxisme itu merupakan sebuah ajaran yang dikemukakan oleh Karl Marx, tapi dibakukan ajaran ini, ajarannya orang, pemikirannya Marx, tapi
dibakukan oleh Friedrich Engels dan Kautsky, di mana diidentifikasikan bahwa Marxisme ini adalah perjuangan kaum buruh, kaum miskin, kaum secara simbolik lebih diartikan sebagai gerakan kiri, hampir sama dengan komunisme yang dilarang hanya sebatas organ politiknya. Marxisme sebagai sebuah pemikiran tidak pernah mati, dan sampai saat ini pemikiran Marx dapat kita jadikan pisau analisis, mengamati sebuah kebijakan yang diambil oleh negara. Oke, lanjut. Leninisme adalah sebuah paham di mana ini berasal dari namanya orang, ya, namanya Lenin, yang nama aslinya adalah Vladimir Ilyich Ulyanov. Dia merupakan seorang pengagum pemikiran Marx dan menulis materialisme dan embriokritisme dalam pengasingan dia di Inggris. Waktu itu dia diasingkan di Inggris karena lari dari Tsar Rusia. Dia kalau balik sudah diancam untuk dihukum, sehingga dia harus hidup dalam pengasingan. Nah, Lenin ini tokoh politik Rusia, bisa dikatakan seperti itu, karena dia merupakan dalang dari dua revolusi yang ada di Rusia. Yang pertama Februari 2017, yaitu penggulingan Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II ini adalah sebuah kaisar yang memimpin Rusia menggunakan model monarki absolut, di mana kehidupan seorang kaisar sangat mewah. Kepemimpinan kaisar itu turun temurun, tidak dipilih, hanya dan Tsar Nicholas II ini merupakan masih saudara dengan pemimpin Inggris. Untuk melihat revolusi Rusia tahun 1917, ada salah satu referensi film yang bisa teman-teman lihat, judulnya The Last Tsar. Itu merupakan film yang diproduksi oleh Netflix, cukup bagus menurut saya, dan bisa dijadikan referensi untuk melihat kehidupan monarki. Selanjutnya yang kedua adalah revolusi Bolshevik, yaitu pada bulan Oktober 1917, di mana setelah Tsar Nicholas II itu digulingkan, kepemimpinan Rusia diambil oleh Alexander Kerensky, yang merupakan sebuah kelompok sama-sama sosialis dengan Lenin, akan tetapi Lenin menganggap kepemimpinan dari Kerensky ini tidak cukup mampu menjawab tantangan masyarakat Rusia, sehingga terciptalah peristiwa revolusi Bolshevik yang didalangi oleh Lenin. Selanjutnya ada Trotsky, dan yang ketiga ada Stalin. Oke, selanjutnya ajaran Marx tentang komunisme dan sosialisme dijadikan ideologi partai dan negara. Karena Lenin merupakan pengagum pemikiran Marx, sehingga pada waktu dia memimpin Rusia pertama kali, ajaran Marx tentang komunisme dan sosialisme ini dijadikan ideologi partai dan dijadikan arah atau pedoman dari
negara dalam melaksanakan kebijakannya. Nah, Lenin karena merupakan sebuah pemikir Marx, setelah itu juga ada Trotsky dan ada Stalinisme, yaitu hampir sama dengan Lenin, seorang tokoh pemimpin Rusia yang sanggup menyatukan Uni Soviet dan mampu mengembangkan atau membuat pengaruh pemikiran komunisme ke berbagai negara yang ada di dunia. Dan Uni Soviet di bawah Stalin merupakan sebuah negara yang bisa dikatakan sangat kuat secara militer, secara kuat dengan ekonominya, karena dia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi negara. Dan yang terakhir adalah Maoisme. Ini berangkat dari pemikirannya Mao Zedong, yang tokoh politik berdirinya Cina hari ini, namanya Mao Zedong. Maoisme ini mungkin teman-teman nanti bisa pelajari selanjutnya. Oke. Ya, selanjutnya adalah ideologi feminisme atau pemikiran feminisme itu. Masyarakat Indonesia ya, terutama Jawa, wanita Jawa itu dulu identik ya dengan 3M. Kalau sekarang 3M itu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau dalam istilahnya Jawa itu, wanita Jawa itu adalah masak, maca, dan manak. Masak, oke, itu hampir semua teman-teman juga sudah memahami. Maca itu artinya berdandan. Yang ketiga, manak itu bahasa Indonesianya melahirkan atau hamil. Sehingga wanita Jawa dulu fungsinya hanya 3 itu, masak di dapur, berdandan untuk suaminya, dan melahirkan demi keberlangsungan keluarga untuk keturunan. Nah, karena identifikasi dari peran wanita itu hanya terbatas pada hal-hal tertentu tersebut, sehingga mendorong sebenarnya dan sebenarnya tidak hanya di Jawa ya, di hampir semua belahan dunia ini wanita memiliki tugas dan fungsi yang tidak cukup berbeda pada era-era 2 abad lalu lah mungkin. Nah, akhirnya pada waktu mungkin kita bisa lihat abad 18, perempuan mencoba memaksakan kehendak dengan punya pendidikan ya, meskipun tidak banyak yang akhirnya bisa sekolah ya. Wanita-wanita yang bisa sekolah pada abad 18 itu mungkin tidak banyak, dan apalagi di negara-negara berkembang posisi perempuan untuk sekolah itu hampir dipastikan tidak mungkin, kecuali dia keluarga dari bangsawan atau raja. Itu saya rasa kalau rakyat biasa tidak mungkin wanita itu bisa sekolah. Akhirnya di abad 18 wanita melalui gerakan feminisme itu mencoba menaikkan standar karena sudah cukup terdidik, sehingga mereka melihat bahwa wanita jika masih tidak mempunyai hak sipil yang sama dengan laki-laki,
eh, peran serta wanita itu tidak akan pernah diperhitungkan oleh laki-laki, sehingga karena sudah terdidik, mereka eh, mencoba membuat suatu gerakan yang dimana dia harus mampu setara dengan laki-laki dalam konteks kehidupan politik bernegara. Nah, teman-teman di sini bisa melihat referensi film Suffragette tahun 2015, cukup menginspirasi bagi teman-teman wanita, dan mungkin karena sekarang sudah era society 5.0, bahkan di kelas ini saja menurut saya dari data yang kita peroleh lebih banyak perempuan daripada laki-laki di kelas. Nah, saya kembali lagi di abad ke-19 itu perempuan baru memperoleh kesempatan untuk memilih itu kalau nggak salah tahun 1911, sebelum Perang Dunia Pertama, dipelopori oleh gerakan di Inggris. Meskipun pertentangan waktu itu sudah cukup lama, tapi akhirnya disetujui perempuan mempunyai hak pilih dan mempunyai kesempatan ekonomi yang sama. Nah, pekerjaan wanita pada abad ke-19 tidak bisa disamakan dengan hari ini, karena pada waktu itu perempuan dalam pekerjaan masih berjuang terhadap kesetaraan terhadap laki-laki. Di antaranya mereka memperjuangkan hak cuti untuk hamil. Jadi cuti hamil itu tidak diperoleh dengan diberikan negara secara cuma-cuma, tapi itu memang diperjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cuti menyusui itu juga sama, itu diperjuangkan oleh kaum perempuan. Tidak seperti sekarang ya, malah diberikan tempat untuk menyusui. Zaman dulu ya cuma dikasihkan ruangan yang sekedarnya lah, ala kadarnya. Yang ketiga, upah atau gaji. Banyak referensi film yang bisa kita lihat, salah satunya di Suffragette ini, di mana perempuan itu pada era itu hanya memiliki penghasilan yang mungkin hanya 40% dari penghasilannya laki-laki. Misalnya dalam satu hari laki-laki dapat gaji 100.000, mungkin perempuan atau wanita itu hanya mendapatkan 40 ribuan atau bahkan 30 ribu. Jadi sehingga perjuangan wanita terhadap kesetaraan ini hari ini mendapatkan tempat yang semestinya. Selanjutnya adalah gerakan feminisme liberal saat ini, di mana perjuangan perempuan saat ini tidak lagi berkutat pada kesetaraan pendidikan, tidak berkutat pada kesempatan untuk memilih, tidak berkutat pada upah, cuti dan sebagainya, tapi lebih kepada peran wanita dalam politik dan pemerintahan. Istilah yang paling lazim dalam ilmu politik itu ada istilah affirmation action, di mana perempuan diberikan hak khusus, bahkan hak khusus dalam politik. Contohnya ada kuota perempuan dalam pemilihan umum di caleg-caleg itu ya, di daftar pemilihan umum caleg itu pasti dari nomor 1, 2, 3 itu pasti ada perempuannya hari ini, pemilu kemarin itu, karena gerakan affirmation action ini. Selanjutnya kepemimpinan kepala daerah perempuan, bahkan Indonesia pernah punya sejarah dipimpin oleh presiden perempuan.
Dan kesetaraan ini perlu saya perlu kita renungi bahwa kesetaraan yang diperoleh oleh wanita atau perempuan ini diperjuangkan, dan sudah selayaknya para perempuan Indonesia ini, khususnya yang mengikuti mata kuliah ini, agar mempertanggungjawabkan apa yang sudah didapatnya kesetaraan ini dengan semaksimal mungkin. Oke, jadi jangan sudah jadi nantinya ya, karena keterbukaan era ini, kalau sudah memimpin, istilahnya jangan malu-maluin perempuan lah, jangan ikut kasus korupsi, jangan ikut kasus asusila dan sebagainya, karena ini sangat bertentangan dengan jiwa feminisme yang tumbuh. Oke, terakhir, ideologi dalam era ketidakpastian. Pentingkah ideologi sangat tergerus citranya atau pengaruhnya di masyarakat, atau dogma dari ideologi itu sangat tergerus. Bisa kita lihat hari ini banyak masyarakat Indonesia yang Pancasila pun nggak hafal. Jangankan untuk menerapkan norma atau etika yang lebih tinggi, untuk sekedar menghafalkan Pancasila saja banyak yang belum mengerti. Ini dogma ideologi itu sudah berkurang, mungkin sekitar pasca reformasi tahun 98. Kalau eranya Pak Harto di Orde Baru itu ideologi sangat kuat, bahkan setiap siswa, setiap masyarakat, setiap pegawai negeri, ABRI, TNI Polri itu harus wajib mengikuti penataran P4. Nah, hari ini sudah ditiadakan, meskipun negara sekarang punya badan tersendiri yang namanya BPIP, tapi kelihatannya sudah tidak mampu memberikan ketenangan di masyarakat. Nah, ideologi ini ada dua pengaruh yang menyebabkan ideologi ini ada di era ketidakpastian. Yang pertama adalah di tingkatan internal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan efek negatif. Efek negatif itu bisa kita lihat dari tidak banyaknya orang yang peduli dengan konsep kebangsaan kita. Terus yang kedua, pecahnya atau konflik yang ada di pemain-pemain politik, elit-elit politik, sehingga menyebabkan konflik-konflik yang ada di pusat itu menjalar ke daerah dan menyebabkan terjadinya gerakan makar. Itu yang bisa menyebabkan ideologi itu ada di era ketidakpastian. Yang ketiga, soal kondisi perekonomian. Orang yang lapar tidak akan memikirkan hal-hal yang lain, sehingga masyarakat di bawah yang miskin, marginal, itu menurut saya tidak mungkin memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak, karena ideologi ini abstrak, ada di dalam angan-angan, sebuah gagasan, sebuah ide. Bagi yang lapar tidak mungkin memikirkan itu. Oke, yang kedua, eksternal. Ideologi sebagai sebuah bangsa, Pancasila ada di tengah-tengah.
dipengaruhi oleh gelombang perubahan global. Kalau dulu di perang dingin itu antara Amerika dengan Uni Soviet, karena Uni Soviet sudah runtuh, posisinya hari ini digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Oke, setelahnya tidak adanya garis batas yang jelas antar negara. Hari ini pergeseran masyarakat untuk keluar negeri cukup mudah. Perdagangan juga sudah cukup gampang, kita beli produk-produk dari luar. Itu yang menyebabkan ideologi ini, Pancasila, apakah bisa bertahan dan sampai kapan, itu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama. Oke, terakhir, ideologi politik suatu negara tidak kebal oleh perubahan. Tergantung tuntutan zaman dan masyarakatnya, sehingga ideologi politik yang dianut suatu negara itu bisa bergeser atau mengadopsi ideologi yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.